Astagfirullahaladzim Mas Pon. Ada wanita cantik-cantik Mas Pon. 3 orang Mas. 3 orang. Dia melambai-lambai. Ayo Mas. Jangan. Kalian pasti jebakan si Tomoyo itu. Astagfirullahaladzim, sudah Mas Pon. Kita abaikan saja. Udah kembali ke bumi Mas Aris. Karena ada sama saya, tenang saja. Pakai garam nggak? Allahu Akbar, hati-hati Mas Pon. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allah. Pon, Itu kenapa itu wajahnya? Mas Rais. Sebentar Mas Pon. Tunggu dulu. Ini mukanya gimana nih Mas Rais? Enggak, Mas Pon. Sekarang kita pikir logika aja. Tubuh manusia kalau terluka seperti itu pasti nggak mungkin sebegir ini. Aduh, Mas Pon, ini kamera sudah saya on kan? Udah di-onin? Iya, ini Tadi kita mati ya? nggak tahu di mana lagi. Ini kayak di satu perkebunan ini Mas Pon. Iya nih, aneh sekali nih. Saya masih mendengar suara kendaraan, tapi kecil sekali suaranya. Berarti benar-benar jauh. Tuh, dengeran nggak? Nggak tahu ini ketangkap audio atau enggak, tapi pelan saya masih denger. Itu suara air Mas kayaknya. Hah? Air. Air? Nih, Enggak, itu suara kendaraan kok Mas Pon. Tapi ya, Iya. Tapi pelan, berarti jauh. Cuma berarti titik lokasi ini itu mungkin sekitar 5 kilo atau 10 kilo ada jalan raya. Kan kalau udah malam, sekarang jam 1 Mas Pon. jam 1 ya. Jam 1 malam, ya bener lah ada kendaraan dengan knalpot keras, bobokan kayak gitu kedengeran. Soalnya tadi kan perangkat mati, jadi saya on kan lagi. Pada saat kita melintasi portal. Saya itu berpikiran kita akan masuk ke istananya iblis itu Mas. Iya. Kok masih di sini-sini aja ya, maksudnya dalam arti nggak sesuai dengan bayangan saya gitu Mas Rais. Ya kan gini Mas Pon. Makhluk semalam bisa saja kan saya ngomong ini takutnya jebakan gitu loh. Kita hanya diputer-puterin itu ya Mas. Iya. Yang namanya kerajaan gaib itu kan perlu dibuka dulu portalnya. Nah, barulah nampak kerajaan gaib itu. Kalau orang mengatakan kerajaan gaib terus masuk ke hutan, ya nggak akan ada apa-apa. Tapi kalau portal gaibnya dibuka, baru kelihatan kerajaannya gitu loh. Paham. Saya nggak tahu ini ketangkap atau enggak ya teman-teman audio ada kendaraan. Tapi ini kita berada di tempat ini dari pertebingan ya Mas Pon. Terus tiba-tiba di tempat ini setelah kita melewati portal. Benarkah kerajaan gaib itu memang ada di sini? Kita akan coba buka portal gaibnya. Nanti maksud saya. Ya Mas Pon, seperti ada suara alunan musik. Apakah lagi hajatan? Suaranya kayak kedengeran hilang sayup-sayup. Kayak malah kayak pasar kok Mas. Ramai ya Mas Pon? Rame. Saya khawatir ini kita cuma dijebak gitu loh Mas Pon. Tapi kalau kita tidak menentukan pilihan, ya kita nggak akan ketemu dengan Mas Juan. Kita di sana-sana baik. Iya, gitu loh. Nah, nggak ada salahnya kita tadi kan udah berjalan beberapa meter Mas Pon. Kita susuri dulu tempat ini, kita cari titik energi terbesar yang mungkin itu adalah energi dari kerajaan gaib. Si siapa itu namanya? Tapi Rajanya. Siapa itu? Tomoyo. Tomoyo itu. Udah kan kita lihat aja jalan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sohibul wilayah. Assalamualaikum ya makhluk-makhluk Allah dari golongan gaib yang ada di tempat ini. Lokasinya sih serem sekali nih mas. Jadi teman-teman, suasana di dalam tempat ini tuh sepertinya ramai gitu loh ya Mas Pon. Entah kenapa seperti tidak ada terlihat orang atau aktivitas apa, tapi suasana di tempat ini sepertinya ramai begitu loh. Assalamualaikum. Hening sih hening mas. Ya. Kalau saya malah merasakan ramai di sini Mas Pon. Iya. Kalau jenengan merasakan kan hening, kalau saya ramai. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hati-hati Mas Pon, dia sudah mau. Allahu Akbar. Hati-hati Mas Pon. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sudah mulai ada pergerakan ini mas. Hati-hati Mas Pon. Assalamualaikum. Siapa itu? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hei makhluk, keluarkan kemampuanmu sekalian. Hei makhluk, Allahu Akbar. keluar kau makhluk. Hei makhluk. Hati-hati Mas Pon. Bahaya sekali mas Rais. Makhluk, siapapun kalian, keluarlah. Jangan berani menyerang saya dari belakang. Siapa kamu? Allahu Akbar. Hati-hati Mas Pon. Allahumma sholli ala sayyidina. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Hati-hati Mas Pon. Keluar hei kau makhluk. Allahu Akbar. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Ini energinya ngacak banget Mas Pon. Kita harus hati-hati. Keluar hei makhluk. Allahu Akbar. Hati-hati Mas Pon. Siapapun kalian makhluk dan golongan apapun kalian, keluarlah, kembalikan Mas Juan. Jangan cuma suara makhluk.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hampir saja pantat saya kena, Mas Pon. Astagfirullahaladzim. Ada di depan tuh, Mas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, wahai makhluk. Siapa kau? Kenapa kau menyerang kami? Bentuknya serem. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Matanya menyala tuh, Mas. Iya. Astagfirullah, hati-hati. Oh, hati-hati. Allahu Akbar. Hei makhluk, kenapa kamu menyerang kami membabi buta? Siapa kamu sebenarnya? Bara penghuni tempat ini. Diriku disuruh Tuhanku untuk menghabisi kalian, untuk menyerahkan para makhluk itu. Wah, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hei makhluk, serahkan dulu teman kami, ya Mas Pon. Betul. Baru kami menyerahkan. Bentar Mas Pon. Buat pancingan ya, Mas. Iya. Allahu Akbar. Apa? Kalau kami tidak mau memberikan, kamu apa? Hah? Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Allahu Akbar. Jika dirimu tidak mau membalikan, kau akan mati. Mati. Mas Pon, ini akan saya tundukkan, Mas Pon. Tundukan, Mas Rais. Kita interogasi. Makhluk. Hei makhluk, tunduklah kau. Allahu Akbar. Mas Pon, interogasi Mas Pon. Jangan mendekat. Kenapa? Sebenarnya dirimu itu siapa? Saya manusia. Diriku baru pernah pertama kali menemukan manusia yang sepertinya mempunyai kemampuan. Kami itu manusia biasa, ya, makhluk. Kau tadi mengatakan namamu Bara-bara. Dan kau disuruh oleh Tuhanmu untuk menghalang-halangi kami. Berarti kau tahu keberadaan teman saya. Diriku tidak akan mengetahuinya. Tidak mau mengatakannya, Mas Rais. Tanyakan Mas Pon, katakan padanya. Pilihanmu cuma ada dua, mengatakan atau diliburkan. Nah, sekarang pilihanmu cuma ada dua. Tunjukkan atau kami leburkan. Bara-bara tetap ingin dileburkan daripada Tuhan kami marah. Sebegitu setianya makhluk-makhluk itu. Mas Karena Pon, diriku diperintahkan untuk membunuh kalian. coba saja kalau kamu bisa. Katanya kamu membunuh kita ya Mas Pon. Betul. Kenapa kamu kayak orang bingung? Pelangap longo dola-dola. Diriku bingung dengan kalian. Bingung. Karena sepertinya mempunyai kemampuan yang sangat besar. Yang punya kemampuan itu Mas Pon. Mas Pon saja seorang diri. Masih ganteng maut. Mas Pon itu siapa? Nah ini yang ada di hadapanmu. Kamu jangan macam-macam. Dia kentut, kamu bisa meledak. Kok malah Ya, makanya kalau kamu tidak mau saya leburkan, tunjukkan saja. Kalau perlu bawa temanku ke sini. Ya makhluk. Bukankah diriku tidak mau? Oh, dia Tapi memang diriku takut dengan Tuhanku. dia itu karena mungkin terpaksa, Mas Rais. Kan saya sudah ngomong, Mas Pon itu kemarin terakhir itu makan jengkol ya Mas Pon. Ini kalau kentut, tidak hanya kamu meledak, baunya itu luar biasa. Jengkol itu makanan apa? Saya tidak tahu. Jengkol itu adalah pusaka sakti yang dimakan oleh manusia yang ada di depanmu ini. Iya. Nanti kau Saya boleh memintanya untuk dimakan. Nah makanya kamu sekarang bawa dulu itu teman kami, nanti kami akan kasih jengkol.
diriku takut dengan Tuanku. Takut kenapa? Kan kamu nanti akan dapat pusaka yang maha sakti. Kentutmu saja itu bisa memusnahkan makhluk loh. Apakah itu benar? Benar. Kamu mau coba? Mau coba? Mas Pon, kentutin aja. Biar dia tahu. Tapi nanti kalau dia kentut, kamu akan meledak. Oh, jangan. Loh, dia takut tapi nggak mau dileburkan ini Mas Faiz ini. Nah, gini saja Mas Pon. Mas Pon kasih tahu dia. Mas Pon akan kasih pusaka jengkol. Tapi dia harus bawa dulu Mas Juan. Ya, seperti itu makhluk. Bawa temanku sini, nanti kamu saya kasih pusaka jengkol. Itu benar atau bohong? Benar. Benar. Saya bawain banyak sekali. Kami pusaka itu baiklah. Saya akan ke tempat raja saya. Ya, bawakan Mas Juan ke teman kami. Ya, nanti saya kasih kamu pusaka jengkol. Terima kasih. Ya. Tapi jangan berbohong. Tidak akan berbohong. Kan kalian sakti, tuanmu kan sakti. Kalau kami berbohong pasti akan mati. Ya nanti kamu bisa mengalahkan dengan pusaka jengkol tersebut. Oh, Tuan. baiklah. Kalian tunggu di sini. Baik, kami tunggu di sini. Pergilah. Astagfirullahaladzim. Dia benar-benar pergi tuh, Mas. Dia terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Kalau memang dia benar-benar membawa Mas Juan, kita nanti belikan jengkol 1 kilo kan tidak apa-apa Mas. Iya. Kayaknya di sini juga ada pohonnya kan. Lanjut lagi Mas Pon sambil nunggu makhluk tadi. Tapi kita harus hati-hati Mas Pon. Artinya si Tomoyo itu sudah mengatur banyak sekali antek-anteknya untuk mencoba menghalangi kita, bahkan menyambut akan kita membunuh kita gitu loh Mas Pon. Betul. Astagfirullahaladzim. Kaget Mas Pon. Banyak ini ranting, Mas. Ranting-ranting. Ini sepertinya tempat jarang dijamah manusia. Tadi Mas Pon ini pada ambles tanahnya. Ini ngomong-ngomong makhluk yang tadi kita tungguin Nggak datang. nggak datang-datang. Jangan-jangan dia membohongi atau dia dileburkan oleh rajanya ini Mas Pon. Matuannya. Jangan-jangan. Kita sudah hampir 1 jaman ini berjalan Mas Rais. Iya Mas Pon. Mas Pon, Ya. ada suara perempuan, dengar nggak? Suara perempuan. Iya, ketawa. Ini sepertinya suaranya tidak satu perempuan Mas Pon. Dengar kan? Ini saya nggak tahu audionya ketangkap atau tidak ya teman-teman. Sayup-sayup. Tapi saya dengar ada suara perempuan dan tidak hanya satu suara. Astagfirullahaladzim Mas Pon. Ada wanita cantik-cantik Mas Pon. 3 orang ini Mas. 3 orang. Dia melambai-lambai. Ayo Mas. Jangan. Kalian pasti jebakan si Tomoyo itu. Astagfirullahaladzim. Sudah langsung. Kita abaikan saja. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Allahu Akbar. Itu kan ada yang menggeram. Ada suara lagi. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa kamu? Makin ramai ini Mas. Astagfirullah.
Jelas banget makhluknya suaranya Mas Pon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baunya familiar ini Mas. Iya Mas Pon. Baunya menyengat. Bau-bau kayak singkong dibakar. Ini tanda-tanda Apa? mereka itu ada di sekitar kita Mas. Iya Mas Pon. Allahu Akbar Mas Pon. Ya betul Mas. Kan? Ini berbau ini. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh kepencet Mas Pon, warnanya hijau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mas Pon, berinteraksi Mas Pon. Tanya siapa lagi ini? Tomoyo mengutus makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei makhluk, apa kau kenal dengan Raja Iblis Tomoyo? Iya adalah Tuhan saya. Iya betul Mas, dia anak buahnya. Ada maksud apa kalian mencari? Kau antek-antek daripada Tomoyo. Sekarang tunjukkan di mana. Dia memang ingin menghalang-halangi kita Mas Rais. Iya. Makhluk, sudahlah. Saya sama Mas Pon tidak mau banyak cincong sama kamu. Kamu katakan atau kembalikan daripada Mas Juan kepada kami. Kenapa kamu tidak mau? Allahu Akbar. Hati-hati Mas Pon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Awas hati-hati. Kenapa kamu malah justru menyerang? Dia memang sengaja menghalangi. Allahumma sholli ala sayyidina. Mas Pon, lawan saja. Saya coba apakah kekuatan saya udah kembali atau belum ya Mas Rais? Karena ada sama saya, tenang saja. Pakai garam kan? Allahu Akbar. Hati-hati Mas Pon. Astagfirullahaladzim. Mas Pon, leburkan pakai garam milhun akdaru. Saya sudah siap dari tadi Mas. Ya, leburkan saja. Astagfirullah, leburkanlah makhluk yang ada di sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Astagfirullah. Dahsyat sekali Mas. Iya. Garam milhun ahdalu, luar biasa. Astagfirullah. Ini si Tomoyo benar-benar cerdik Mas Pon. Dia sengaja mengirim antek-anteknya untuk menguras tenaga kita. Itu sih bara-bara gak ada kabarnya lagi nih Mas Pon. Bener-bener. Allah Akbar. Suara lagi. Jalannya Mas. Dengar. Hei makhluk, keluar kalian. Sudahlah, kamu tidak usah banyak ngomong, tidak usah banyak cincong. Keluar kau makhluk. Astagfirullahaladzim, Mas Pon. Iya. Baru diomongin. Itu bara-bara lagi tuh Mas. Iya, itu bara-bara. Oh, dia bawa Mas Juan. Iya. Tuhan, ini sudah bawakan. Mana pusaka jengkol itu? Mas Pon, sana Mas Pon. Gak apa-apa itu Mas John, nanti urusan sama saya. Kalau dia macam-macam sikat.
Terus apa yang saya kasihin? Enggak, ambil dulu Mas Juannya. Oh. Bisa taruh sini tripodnya Mas. Iya. Ini saya bawa dulu Mas Juannya ya. Om Bara-bara. Tapi kau beneran mau mengasihnya? Tentu. Itu sama teman saya. Ini pusaka jengkol ada sama saya. Ya, Tenang ini saja. Saya bawa dulu ya. Om Bara-bara. Leburlah kau makhluk. Kan sudah beres Mas Pon. Sudah, biarkan saja. Tak apa-apa. Yang penting kan Mas Juan. Mas Juan sudah aman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mas Pon, Itu kenapa itu wajahnya? Mas Rais. Sebentar Mas Pon. Tunggu dulu. Ini mukanya gimana ini Mas Rais? Enggak, Mas Pon. Sekarang kita pikir logika aja. Tubuh manusia kalau terluka seperti itu pasti nggak mungkin sebegir ini. Ini malah justru aneh, Mas Pon. Mas Pon kemana aja nih? Loh, kamu yang kemana aja? Mas Pon Ini jangan. benar Mas Juan ini Mas Rais, betul. Mukanya kok seperti itu Mas? Iya. Maka itu Mas Pon saya bilang, ini malah justru aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Mas Pon? Biarkan. Dia nggak tahu kalau dia udah berubah. Nggak apa-apa Mas Pon, kerjain aja. Dia Kerjain. pura-pura dekat aja. Dia nggak tahu kalau dia udah berubah wujud. Dia mau coba Ya wujud Mas sama kita. Juan. Iya. Mau udut nggak Mas Juan? Hah? Udut nggak? Itu nggak berasa apa ya Mas? Dia Kalau nggak tahu. manipulasinya itu sudah pudar. Dia nggak ngerti Mas Pon. Ya kita pura-pura aja, kita ikutin aja permainannya. Kabarku baik, Mas Juan. Mas Raid juga baik. Mas Awan juga baik. Oh iya, Mas Pon, Semuanya gini. baik. Mas Pon. Cuma panjenengan doang yang nggak baik ya Mas Ais. Sini Mas Pon. Sini. Kita punya ide Mas Pon. Sini Mas Pon. Sini. Gimana Mas? Sini. Dia kan nggak tahu kalau dia udah berubah. Ya. Nah, ini momen yang bagus kita memanfaatkan dia untuk bisa datang ke kerajaannya dan mengambil Mas Juan yang asli. Oh iya. Ya, Mas Pon. Jadikan alat ya. Iya, jadikan alat saja tidak apa-apa. Iya Mas Juan. Saya itu kepengen bertemu dengan pimpinanmu, rajamu. Apakah kau bisa mengantarkannya? Siapa Mas Pon? Mas Pon, Siap katanya Mas jangan Ais. bilang begitu. Oh, gimana maksudnya? Kalau kamu bilang pimpinan, dia nanti tahu. Kamu bilangnya di mana kamu kemarin diperangkap gitu loh, di kerajaan mana dan sebagainya gitu loh Mas Pon. Mas Juan, kemarin kan kamu tidak ada. Kamu ada di mana? Aku ada di situ Mas Pon. Di mana? Tunjukkan, ayo. Saya pengen lihat. Mau Mas. Mau menunjukkan. Bagus Mas Pon. Kemana jalannya? Ke sana. Ayo. Ayo. Mas Juan, ayo. Di mana tempatnya? Dia mau mengantarkan ya Mas Pon. Iya betul Mas Rais. Katanya di sebelah sana. Katanya sebelah sana. Iya. Ya, ayo. Sekarang cari informasi dulu Mas Pon. Kita kan nggak tahu keadaan di sana. Maksudnya di sana ada siapa aja dan sebagainya. Di sana itu Karena sama rame, Mas Juan tidak banyak orang enggak? Tenang saja Mas Pon. Ada
Aku Mas Bon yang menemani Mas Bon. Oh, katanya ada Mas Rais. Aku temani Mas Bon. Oh, Mari kita ke sana Mas Bon. Allah sumun. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah Mas. Siapa yang mana ya Mas Rais? Nggak tahu. Dia seperti sebentar Mas Bon. Ini kemungkinan Tomoyo memantau Membantu kita ya. memantau pergerakan kita dan antek-anteknya. Dan manipulasi daripada Mas Juan. Jadi mungkin tadi Tomoyo khawatir kalau makhluk tadi mengantarkan kita ke sana karena penyamaran dia kan sudah kebongkar sama kita, tapi dia tidak tahu kalau dia sudah kebongkar. Nah, Tomoyo mengetahui hal ini, makanya dia langsung memusnahkan makhluk tadi. Betul. Meninggalkan jejak berarti. Iya. Soalnya kalau tadi kita langsung ikut ke sana, kita tidak tahu di sana seperti apa kondisinya. Takutnya kita menghantarkan nyawa ke sana gitu loh Mas Pak. Betul. Jadi kita harus tahu dulu informasi yang benar. Kita jangan nggak boleh gegabah. Karena makhluk yang kita hadapi, kita tidak pernah tahu seperti apa, seberapa banyak. Betul. Begitu. Astagfirullahaladzim. Dan ini tadi buat pembelajaran kita bahwa kita bisa saja tertipu dengan wujud Mas Juan dan sebagainya. Karena tadi nggak masuk akal Mas Pon. Dengan Logikanya manusia kalau fisiknya terluka harusnya kan dia kesakitan. minimal dia sakit atau pingsan atau apa dengan luka separah itu gitu loh. Tapi dia malah seolah-olah menunjukkan Sehat. nah itulah cacatnya iblis yang memanipulasi manusia. Pasti akan ada cacatnya. Tinggal kita bisa memahami keganjalan atau kecacatan itu atau tidak seperti itu loh Mas Pon. Betul. Nah, kita lanjut lagi Mas Pon.